Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Rian. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa atau kejadian terkini sesuai dengan fakta. Teks berita kerap kita baca di media cetak maupun digital. Berita juga dapat kita simak di radio dan saksikan di televisi. Kamu juga dapat menghimpun informasi dalam kehidupan sehari-hari untuk ditulis menjadi teks berita. Berikutnya, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Teks berita berisi informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diperoleh dengan mudah dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita terdiri atas beberapa hal berikut. Nah, di sini sudah ada unsur-unsur berita. Unsur berita itu disebut 5W dan 1H ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada kolom. Ada kolom unsur berita, kemudian kolom fungsi dan kolom kalimat. Jadi kalau kalian lihat di sini unsur berita, di kolom unsur berita di sini ada kata what atau apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, ketika kalian membaca sebuah berita ya teman-teman, maka untuk mengetahui lebih jelas informasi dari berita tersebut, kalian harus menggunakan unsur-unsur ini nih teman-teman ya. Nah, fungsinya apa nih? Fungsi dari what atau apa itu menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Jadi kita akan bertanya-tanya nih, apa peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut atau berita tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah who atau siapa. Siapa yang diberitakan, ya, siapa yang ada dalam berita tersebut. Kemudian where, ya, atau di mana. Di mana peristiwa tersebut terjadi, ya. Kemudian when atau kapan. Ya, kapan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian mengapa atau why ya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian how, bagaimana cara menanggulangi peristiwa yang terjadi. Nah, inilah yang disebut unsur 5W dan 1H. Ini ada W ya, ada 5W dan 1H. Nah, ini adalah unsur-unsur yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi yang ada dalam sebuah teks berita, teman-teman. Berikutnya adalah menyimpulkan teks berita. Berita adalah rangkaian informasi tentang sesuatu hal atau peristiwa yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Dengan mengidentifikasi unsur-unsur berita, pembaca tidak hanya mendapat informasi penting, tetapi juga dapat menyimpulkan isi berita. Nah, sebelum kita mencoba untuk menyimpulkan sebuah isi berita ya atau teks berita, mari kita baca dulu nih teman-teman teks berikut ini. Ini adalah teks berita ya teman-teman. Seorang siswa SMP berhasil menciptakan robot hafiz penghafal Al-Quran dalam ajang lomba robotik internasional di Tokyo, Jepang. Muhammad Dafa, murid kelas 8 SMP IT Ar-Rahmah yang menciptakan robot penghafal Al-Quran, mengatakan bahwa dirinya terinspirasi dari kesehariannya menghafal Al-Quran di SMP IT Ar-Rahmah. Robot ciptaannya ini mampu meneruskan ayat Al-Quran yang dibacakan di hadapannya. Bukan hanya itu, bahkan sang robot pun mampu membaca surah yang disebutkan secara acak. Pada bulan Juni lalu, robotnya ini tampil sebagai robot yang paling menarik perhatian para juri. Robotnya ini pun menuai pujian dari para juri dan peserta lain yang mengikuti ajang tersebut. Kedepannya, Dafa berharap dukungan dari pemerintah agar semakin banyak lagi para jenius muda di bidang robotik. Nah, bagaimana untuk mengetahui informasi yang ada di dalam teks berita ini? Kita akan coba jawab di sini ya, teman-teman. Kita pakai yang tadi unsur itu 5W dan 1H. Di sini ada kolom pertanyaan, kemudian ada kolom jawaban dan ada kolom kata kunci. Yang pertama, apa yang disampaikan dalam berita tersebut? Ya, jawabannya adalah tentang robot
penghafal Al-Quran. Kita tulis. Nah, kemudian kata kuncinya adalah robot misalnya ya, atau ajang robotik. Kemudian di mana berita tersebut terjadi? Kita bisa cek di mana nih berita ini terjadi. Nah, berita ini ada atau berasal dari Tokyo, Jepang ya. Kita tulis di sini. Tokyo, Jepang. Sini kata kuncinya boleh Jepang. Nah, kemudian kapan berita tersebut terjadi? Nah, di sini ada ya, pada bulan Juni ya. Pada bulan Juni lalu robotnya ini. Nah, ini adalah waktunya ya, teman-teman. Kita tulis di sini bulan Juni. Kemudian di sini kita bisa tulis juga bulan Juni. Nah, siapa yang ada dalam berita tersebut? Siapa yang ada dalam berita tersebut adalah si Muhammad Dafa. Kita tulis di sini Muhammad Dafa. Ya, di sini bisa kata kuncinya siswa SMP IT Ar-Rahman misalnya. Nah, kemudian mengapa hal dalam berita tersebut disampaikan? Nah, mengapa berita dalam ini harus disampaikan nih teman-teman? Karena ini kita bisa baca ya, robot buatan Dafa adalah robot yang paling menarik perhatian juri. Kemudian robot ini pun menuai pujian dari para juri dan peserta yang lain. Nah, itu adalah alasan mengapa hal dalam berita tersebut disampaikan ya. Mengapa berita tersebut disampaikan? Karena robot ciptaan Dafa menarik, menuai pujian. Nah, di sini kita bisa tulis ya, menarik dan menuai pujian. Nah, yang terakhir adalah bagaimana hal dalam berita tersebut bisa terjadi. Nah, apa alasannya bagaimana bisa terjadi? Karena di sini ada ajang robotik ya teman-teman. Maka terjadilah berita ini ya teman-teman. Kalau tidak ada ajang robotik ini, maka berita ini pun tidak akan disampaikan ya, atau tidak akan menjadi berita. Jadi di sini kita tulis karena ada ajang robotik. Di sini kita bisa tulis juga ajang robotik. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam teks berita. Dari unsur-unsur ini kita bisa simpulkan nih teman-teman ya, ke dalam sini nih kesimpulan dari yang kita sudah baca tadi teksnya ya. Nah, pertama di sini nah, kita sudah mendapatkan unsur-unsur berita dari bacaan teks berita yang sudah kita baca sebelumnya nih teman-teman. Nah, dari unsur-unsur inilah kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan apa dari berita yang sudah kita baca sebelumnya. Dari yang sebanyak ini ya teks beritanya, kemudian kita simpulkan menjadi seperti ini. Robot penghafal Al-Quran di Tokyo, Jepang pada bulan Juni lalu adalah milik Muhammad Dafa, siswa SMP IT Ar-Rahman. Robot Dafa mendapat banyak pujian pada ajang robotik tersebut. Kita sudah berhasil menyimpulkan teks berita ya teman-teman, dari beberapa paragraf ini teksnya. Kemudian kita cari unsur-unsurnya dan kita simpulkan menjadi hanya satu paragraf saja, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari Bapak hari ini tentang teks berita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.